Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ini adalah kota tua Kairo, ada sejumlah tempat bersejarah di sini, kayak gereja tempat keluarga Kudus pada saat mengungsi ke Mesir dan juga sinagoga tempat saat Nabi Musa dihanyutkan di Sungai Nil. Kita lihat. Matius pasal 2 menunjukkan kepada kita dengan amat jelas bahwa ternyata anak yang lahir itu langsung menghadapi ancaman dari penguasa yang gelisah bahwa posisinya akan digusur. Jadi di bawah altar utama gereja Ben Ezra ini ada satu gua yang diyakini bahwa dulu keluarga Kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan juga Yosef pernah hidup di sini selama 3 bulan 10 hari. Hingga akhirnya mereka mengungsi lebih jauh dari Israel, yaitu ke Mesir bagian selatan. Cerita penyelamatan umat manusia berawal dari tanah perjanjian Israel, the Holy Land. Namun negeri 1000 piramida Mesir ikut andil dalam kisah hidup sang juru selamat sejak masih berada di dalam kandungan. Cerita ini saya awali dari Mesir. Mesir modern dengan populasi Kristiani mencapai 20% dari total penduduk. Di era jelang perjanjian baru menjadi tempat pelarian keluarga Kudus Nazaret, keluarga Maria dan Yosef. Kesaksiannya banyak ditemukan di daerah ini. Jadi kalau kita berkunjung ke Mesir, lebih tepatnya ke ibu kota Kairo, salah satu lokasi yang nggak boleh dilewatin itu adalah Old Kairo. Di sini adalah kota tua Kairo, ada sejumlah tempat bersejarah di sini, kayak gereja tempat keluarga Kudus pada saat mengungsi ke Mesir dan juga sinagoga tempat saat Nabi Musa dihanyutkan di Sungai Nil. Kita lihat. Suasana Old Kairo begitu ramai saat saya berkunjung. Banyak peziarah dari berbagai belahan dunia, dari berbagai denominasi Kristiani yang ada. Pedagang dengan barang-barang yang dijajakannya ikut meramaikan lorong-lorong Old Kairo. Gereja Keluarga Kudus menjadi tempat perhentian pertama saya dan rombongan. Disinilah dulu ribuan tahun lampau, keluarga Kudus mengungsi dari kekejaman pembantaian anak-anak oleh Raja Herodes. Masyarakat setempat menyebut gereja ini sebagai Gereja Abu Segra. Dan hingga kini, Gereja Abu Segra masih dipakai secara aktif untuk beribadah oleh umat Koptik Ortodoks. Di ruang utama gereja ini ada 3 altar yang melambangkan Tritunggal Maha Kudus. Di tengah bangunan terpatri kokoh 12 tiang penyangga sebagai simbol 12 murid Tuhan yang melanjutkan penginjilan ke seluruh dunia usai Tuhan Yesus wafat dan naik ke surga. Dan dari tempat ini agama Kristen tersebar di seluruh Mesir dan di benua Afrika. Dulu Bapak Ibu Sulaiman melewati tempat ini Bapak Ibu. Dari tempat ini keluarga Kudus pakai perahu menuju ke selatan Mesir Bapak Ibu. Dan keluarga Kudus tinggal di selatan Mesir selama berapa lama? Selama lama hampir 2 tahun Bapak Ibu.
Inilah sumber mata air satu-satunya yang ada di dalam gereja. Menurut tradisi, mata air inilah yang menghidupi keluarga kudus selama bermukim di lokasi ini. Walaupun kini tidak bisa dipakai lagi, namun peziarah bisa tetap melihatnya dengan jelas. Dalam Perjanjian Baru, kita berbicara tentang Yesus dan terutama tentang sejarah seputar kelahirannya. Kita membaca sesuatu lagi tentang Mesir, yaitu di dalam Injil Matius. Matius pasal 2 menunjukkan kepada kita dengan amat jelas bahwa ternyata anak yang lahir itu langsung menghadapi ancaman dari penguasa yang gelisah bahwa posisinya akan digusur. Dan orang tuanya melarikan dia ke Mesir. Nah, Injil Matius ini di dalam interpretasi Alkitab jelas menunjukkan bahwa Mesir itu adalah tempat di mana Yesus menyembunyikan diri bersama dengan orang tuanya. Dan itu menggenapi nubuat Nabi Hosea. Pasal 11, dari Mesir akan kupanggil anakku. Jadi di bawah altar utama gereja Ben Ezra ini ada satu gua yang diyakini bahwa dulu keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan juga Yosef pernah hidup di sini selama 3 bulan 10 hari. Hingga akhirnya mereka mengungsi lebih jauh dari Israel, yaitu ke Mesir bagian selatan. Di segmen berikutnya kita akan mulai melangkah masuk ke tanah perjanjian Israel. Shalom Israel. Inilah tanah yang dijanjikan Tuhan Allah. Dari sinilah Mesias datang. Mesias yang dinanti-nantikan selama beribu-ribu tahun. Yesus orang Nazaret, begitulah dia dikenal. Saya akan ajak Anda ke Israel bagian utara, kota Nazaret. Bisa dikatakan dari sinilah kisah keluarga kudus berasal. Ini Gereja Santa Maria. Lokasinya masih satu komplek dengan Gereja Santo Yosef. Satu yang unik yang menyita perhatian kami.
puluhan lukisan Maria yang berasal dari beragam budaya bangsa yang berbeda-beda. Dan ini dia Bunda Maria yang berkebaya asal Indonesia. Disumbangkan oleh seniman Indonesia kepada gereja di masa pemerintahan almarhum Presiden Gus Dur. Tidak hanya di sepanjang dinding halaman gereja, tapi juga sampai ke dalamnya. Dan ini dia lukisan Bunda Sang Penebus yang paling mahal karena dibuat menggunakan mutiara asli. Bunda Maria yang memakai kimono mencirikan bahwa karya seni ini berasal dari Jepang. Selain gereja Santa Maria dan sekolah kitab suci milik Ordo Fransiskan dari Katolik Roma, di komplek ini juga ada gereja Santo Yosef. Pembangunannya relatif baru, yaitu pada tahun 1941. Sekarang, mari kita siapkan hati memasuki kota suci Yerusalem. Dan selamat datang di wilayah Yerusalem Tua atau Old Jerusalem. Disinilah diyakini Santa Ana melahirkan Bunda Maria. Lokasinya ada di ruang bawah tanah, masuk dari sisi selatan gereja. Dibangun antara tahun 1131 dan 1138, gereja ini menjadi contoh arsitektur Romawi yang luar biasa. Gereja dengan interior yang bisa dikatakan hampir tanpa hiasan ini, desainernya ialah pematung Prancis Philippe Capelin. Altarnya yang tinggi, lengkungan atap yang terhitung sempurna membuat akustik gereja ini semakin sempurna. Selamat datang di Bethlehem, Palestina. Dari sini cerita penyelamatan umat manusia bermula. Kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus.
Ingatkah kita tentang cerita para gembala domba yang mendapatkan kabar sukacita dari para malaikat? Disinilah tempatnya. Dari sinilah kabar sukacita itu tersiar ke seluruh negeri. Bahwa Sang Juru Selamat yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Kami beribadah di sini. Mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan, terutama karunia penyelamatan melalui Yesus Kristus. Inilah gereja tua yang menjadi saksi bisu kelahiran Sang Mesias. Dibangun pada tahun 300-an di masa pemerintahan Kaisar Konstantinus Agung. Jadi untuk masuk ke gereja Nativity atau gereja kelahiran ini memang pintunya kecil, walaupun ini bukan pintu utama, tapi kita jadinya harus menundukkan kepala sebagai simbol kerendahan hati. Suasana di dalam gereja tenang sekali. Imajinasi iman saya berusaha membayangkan bagaimana suasana di sini ribuan tahun lalu, di malam lahirnya Yesus. Malam yang kudus diiringi nyanyian para malaikat. Antrean peziarah cukup panjang. Tentu saja, mereka ingin melihat palungan tempat Yesus dilahirkan. Ada ungkapan, di Bethlehem setiap hari adalah Natal. Demikian, kabar sukacita dari tanah perjanjian Israel. Tuhan Yesus memberkati. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Love
Metro TV, knowledge to elevate.